berbagai kelebihan yang sangat besar, bahkan terkadang berlipat ganda, dan tidak dapat kita bandingkan dengan apa yang sudah kita raih di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Ja'a bin nubuwati ma'al ihsan. Wa ala alihi wa sahbihi. Man kana yaqra'ul Qur'an hina lailatin fi syahri Ramadan. Para pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Saat ini kita berada di dalam bulan yang sangat mulia, bulan suci Ramadan. Bulan yang memiliki berbagai kelebihan. Bulan yang memiliki berbagai harta terpendam yang bahkan tidak kita ketahui sebelumnya. Di dalam bulan suci Ramadan, kita melihat ada banyak peluang, ada banyak kelebihan yang terkadang kita belum bisa mendapatkan apa yang terkandung di dalamnya. Di dalam bulan Ramadan ada suatu malam yang sangat mulia, yang kita sebut dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Terkadang nilai 1000 bagi kita tidak ada gunanya. Akan tetapi ternyata di dalam Lailatul Qadar memiliki berbagai manfaat, memiliki berbagai fadilah yang apabila kita mengetahui makna yang tersimpan dan terkandung di dalam Lailatul Qadar, maka kita akan dapat meraih berbagai kelebihan yang sangat besar, bahkan terkadang berlipat ganda, dan tidak dapat kita bandingkan dengan apa yang sudah kita raih di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan tiba. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bagaimana agar kita meraih kemuliaan Lailatul Qadar? Ini yang dijelaskan oleh Allah dalam surah ke-97, surat Al-Qadar. Dalam surat Al-Qadar ini dijelaskan tentang hikmah yang terkandung di dalam malam Qadar atau malam yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar ditempatkan sesudah surat Al-Alaq atau kita kenal dengan Iqra. Menurut ahli tafsir, Al-Qadar turun sebelum diturunkannya surat Iqra. Akan tetapi, kejadian diturunkannya surat ini adalah setelah hijrah. Sedangkan urutan surat-surat dalam Al-Quran, penomoran surat dan letak surat, yang mana di awal, yang mana di akhir, adalah sesuai dengan perintah Allah. Dan ternyata hubungan antar surat yang diletakkan dalam Al-Quran 114 surat mempunyai keserasian yang mengagumkan. Kita melihat Al-Alaq yang dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mengandung makna dan perintah agar Rasulullah dan juga kita, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, selalu membaca. Dan notabene-nya adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai bacaan yang diperintahkan oleh Allah agar kita selalu membacanya, ini dijelaskan dalam surat Al-Alaq. Setelah surat Al-Alaq, diletakkanlah surat Al-Qadar yang menceritakan proses turunnya Al-Quran. Al-Qadar turun setelah turunnya surat Al-Alaq. Dan inilah keistimewaan daripada surat Al-Qadar ini. Karena keistimewaan malam nuzulul Quran
yang dipilihkan sebagai malam Lailatul Qadar. Lalu, apa saja kelebihan dan keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar? Apakah malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi sekali atau tetap terjadi di setiap Ramadan setiap tahunnya? Apakah hanya terjadi 15 abad yang lalu di saat Al-Quran diturunkan? Atau dia akan berlangsung sepanjang masa hingga kiamat tiba? Apakah ada ciri fisik dan materialnya sesuai pernyataan Al-Quran dan hadis? Kita akan coba bahas dalam segmen berikut. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzilin. Fiha yufraqu kullu amrin hakimin. Amram min idina. Inna kunna mursilin. Dalam surat Ad-Dukhan, surat ke-44 ayat 3-5, dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan ini merupakan dasar bagi pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar hanya terjadi sekali seumur hidup. Sekali sepanjang masa. Malam Lailatul Qadar hanya terjadi pada saat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah saat Rasulullah menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pendapat yang kedua, Lailatul Qadar terjadi pada setiap bulan Ramadan. Dan inilah pendapat mayoritas ulama. Karena sebagian besar ulama menyatakan bahwa setiap bulan Ramadan memiliki malam Lailatul Qadar. Dan inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis sahih beliau. Agar kita mempersiapkan diri mengejar malam Lailatul Qadar ini. Kita lihat bagaimana kelebihan malam Lailatul Qadar. Pertama, Al-Quran diturunkan ketika bulan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dan ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Sedangkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Ini artinya Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan. Akan tetapi kemuliaan dan keagungan daripada malam Lailatul Qadar ini termaktub dan tercantum dalam pertanyaan Allah. Pada saat Allah bertanya, "Wama adraka ma Lailatul Qadar?" Pertanyaan "Wama adraka" adalah isyarat bahwa hal yang ditanyakan oleh Allah adalah sesuatu yang agung. Sama seperti pertanyaan-pertanyaan ma adraka yang lain dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Karim ada 13 pertanyaan wama adraka. Dan 10 pertanyaan wama adraka berhubungan dengan hari kiamat dan kehebatannya. Seperti ma adraka yaumul fasl. Dan ini yang terulang-ulang selama 10 kali. Sedangkan 3 pertanyaan ma adraka lainnya terdapat pada beberapa surat. Yang pertama surat At-Tariq. Surat ke-86 ayat 2. Wama adraka mat-tariq. Apakah kamu ketahui dan apa yang kamu ketahui tentang sesuatu yang datang di malam hari? Ada juga dalam surat Al-Balad surat ke-90 ayat 12. Wama adraka mal aqabah. Apakah kamu mengetahui jalan yang mendaki lagi sukar ini? Dan yang terakhir yang ke-13 adalah ma adraka yang berada pada surat Al-Qadar. Wama adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kamu tahu apa itu malam kemuliaan? Begitu hebat, begitu agung sesuatu yang ditanyakan oleh Allah, dan inilah makna istifham, makna pertanyaan daripada ma adraka. Dalam Al-Quran Allah juga pernah bertanya beberapa kali dengan kata-kata ma yudrika dalam 3 ayat. Akan tetapi makna ma yudrika dengan makna ma adraka agak berbeda. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariban. Contoh yang pertama, apakah kamu mengetahui bahwa hari kiamat akan datang dengan sangat cepat? Pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Pertanyaan pertama yang menggunakan wa ma yudrika ini adalah bukti pertanyaan Allah yang sangat agung, yang sangat hebat. Akan tetapi perbedaan ma yudrika dengan ma adraka, di saat Allah menggunakan kata-kata ma yudrika, hal ini artinya tidak ada satu orang manusia pun termasuk Rasulullah yang akan tahu tentang jawabannya. Saat Allah bertanya,
tentang hari kiamat. Bisa jadi hari berbangkit itu sangat dekat waktunya. Al-Ahzab surat ke-33 ayat 63. Dan juga wa ma yudrika la'alla sa'ata qaribun. Surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 17. Ini juga tentang kiamat. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Apakah kamu mengetahui? Kadang dia ingin membersihkan diri. Surat Abasa ayat 3. Dan ini menyatakan tentang yudrika, wa ma yudrika adalah pertanyaan yang digunakan Allah apabila tiada seorang pun termasuk Rasulullah yang akan mengetahui maknanya. Tapi bila Allah menggunakan pertanyaan wa ma adraka, maka Allah akan memberikan jawabannya tepat setelah pertanyaan itu berlangsung. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah kamu mengetahui tentang malam Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Setidaknya ada 3 makna Al-Qadar. Makna Qadar dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Qadar pernah dijelaskan tentang penetapan dan pengaturan. Contohnya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menetapkan bagi perjalanan hidup manusia dalam setahun. Dan ini terkandung dalam ketentuan Allah dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, saat Allah menetapkan perjalanan hidup kita dalam setahun, maka ini maknanya Allah sudah mengatur dan memprogramkan kehidupan kita di setiap malam Lailatul Qadar yang terjadi setiap tahun di bulan Ramadan. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita setahun mendatang? Dan inilah yang Allah jelaskan dengan ketetapan dan peraturannya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin dalam surat Ad-Dukhan. Ini juga menjelaskan tentang kadar ketetapan Allah saat Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Berarti Allah menetapkan dan mengatur khitah dan strategi bagi Nabi kita, Nabi Muhammad, guna mengajak manusia, kita semua, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, kepada agama yang benar, perjalanan sejarah umat manusia, baik kita secara individu ataupun secara berkelompok. Yang kedua, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, Al-Qadar berarti kemuliaan. Lailatul Qadar adalah malam yang mulia karena terpilih menjadi malam turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar juga menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat kita raih. Di sini qadar berarti mulia. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Al-An'am surat ke-6 ayat 91. Dan tidaklah Allah memberikan kemuliaan dan tidaklah mereka memuliakan Allah dalam kemuliaan yang sebenarnya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Ayat ini turun tentang orang musyrik yang tidak memuliakan Allah sebagaimana haknya Allah mulia. Ini makna yang kedua. Yang ketiga, qadar bisa juga bermakna sempit. Kenapa? Karena pada malam Lailatul Qadar, langit terasa sempit. Karena banyaknya malaikat dan juga Jibril yang turun ke bumi. Qadar bermakna sempit. Pernah termaktub dalam Al-Quran dalam firman Allah, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah akan meluaskan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan juga menyempitkannya. Pemirsa Puja TV, dimanapun Anda berada. 3 makna yang terkandung dalam kata-kata Al-Qadar, penetapan, kemuliaan, dan juga sempit. Ini adalah 3 makna yang bisa kita tabalkan, makna yang bisa kita bubuhkan pada Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam tempat kita mendapatkan penetapan. Dia juga tempat kita mendapatkan kemuliaan. Dan juga malam Lailatul Qadar akan sempit karena datangnya dan turunnya malaikat hingga di waktu pagi hari menjelang. Ketiga pendapat ini benar. Akan tetapi kita, menurut kita pelajari dan kita dengar dari hadis Rasulullah, bahwa pendapat yang pertama, wahyu ini telah sempurna sehingga tidak ada lagi malam Lailatul Qadar. Tapi pendapat yang kedua, dari malam Lailatul Qadar ini terjadi setiap bulan Ramadan tiba.
Dan ini adalah termaktub dalam teks dalam Quran dan hadis. Rasulullah menganjurkan kita sebagai umatnya untuk selalu mencari malam Lailatul Qadar, terutama di 10 yang akhir dan di malam-malam ganjil. Quran mungkin sudah diturunkan 15 abad yang lalu. Tapi kemuliaan Lailatul Qadar bukan hanya karena turunnya Al-Quran. Akan tetapi karena diri Lailatul Qadar itu sendiri adalah malam kemuliaan. Sehingga sangat wajar apabila adanya kesinambungan. Tanazzalu ayat keempat. Ini adalah fi'il mudhari yang artinya present tense dan artinya kesinambungan antara masa kini dan future, masa depan. Ini artinya malam Lailatul Qadar akan ada sejak generasi kita, anak kita, bahkan cucu kita nantinya yang selalu mencari malam Lailatul Qadar akan dipertemukan dan diperjumpakan Allah dengan malam yang mulia ini. Akan tetapi malam Lailatul Qadar ibaratnya seorang tamu yang sangat agung. Terkadang kalau kita tahu ada seorang yang hebat datang ke tempat kita, tapi kita tidak mau menunggunya, maka mungkin kita tidak berjumpa dengan orang tersebut. Lailatul Qadar hanya ada dan hadir bagi orang yang rindu kepadanya. Ada wanita cantik yang ingin kita jadikan kekasih kita. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk dia, maka tidak mungkin dia mau berjumpa dengan kita. Bagaimana orang yang rindu kepada Lailatul Qadar akan selalu melakukan ibadah-ibadah untuk menjemput dan mempersiapkan diri menunggu malam kemuliaan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Orang yang menunggu dan mencari malam Lailatul Qadar akan melakukan puasa dengan sempurna 20 hari lamanya. Dan juga dia akan melakukan iktikaf di 10 malam terakhir. Orang-orang seperti inilah yang selalu beribadah kepada Allah dengan iman wahtisaban, beriman kepada Allah dan juga mencari pahala dan keridhaan Allah. Maka Allah akan selalu memberikan kemuliaan Lailatul Qadar kepada orang-orang tersebut. Orang-orang yang siap dan mau mencari kemuliaan di malam Qadar. Apabila jiwa telah siap, kesadaran telah mulai bersemi, dan Lailatul Qadar datang menemui seseorang, maka kehadirannya pasti hingga saat Qadar dalam arti menentukan bagi perjalanan sejarah hidupnya di masa mendatang. Saat itulah bagi kita yang bersangkutan, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, Allah akan merubah hidup Anda. Dari malam pertama Lailatul Qadar Anda jumpai, ini menjadi titik tolak guna meraih kemuliaan dan kejayaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Sudah barang tentu tugas kita, bagaimana kita menjadi orang yang ditunggu, orang yang dirindu, orang yang dicari oleh Lailatul Qadar. Lailatul Qadar datang kepada kita untuk selalu hadir bersama kita selama minimal 10 malam terakhir bulan Ramadan. Minimal di malam-malam yang ganjil. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka sejak saat itulah malaikat akan membimbing kita sampai fajar kehidupan kita yang baru tiba. Dan inilah yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Dalam diri manusia ada malaikat. Karena setiap kita merasakan pertentangan, setiap kita merasakan perbedaan dalam kehidupan kita, maka saat itulah muncul sosok setan yang membisikkan keburukan dan sosok malaikat yang membisikkan kebaikan. Semoga kita akan mendapatkan hikmah kemuliaan malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan ini. Jangan kemana-mana, tetap di Puja TV.